Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Riswanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 3 Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2022. Akan memaparkan materi bahan ajar tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kompetensi dasar dan tujuan. Kompetensi dasar memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya, menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab Allah, menyebutkan nama nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah, menyebutkan kitab suci agama Islam, menunjukkan dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar, menunjukkan dalil nakli tentang kitab dan suhuf dengan benar, menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, mari kita renungkan sebelum menuju ke materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa jadinya jika kita berada di tengah hutan tanpa tahu kemana arah jalan keluar, lalu kita tidak membawa alat penunjuk arah atau kompas? Tentunya kita hanya akan berputar-putar, bahkan bisa tersesat semakin jauh. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini, anak-anak. Jika kita tidak memiliki pedoman dalam hidup, maka kita akan tersesat dan celaka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman arah yang jelas berupa kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa artinya percaya, kitab secara bahasa artinya buku, surah, kiriman, atau hukum. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Kitab Taurat ditujukan untuk umat Bani Israel. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Sebagai muslim kita wajib mengimani kitab ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Isi Taurat ada 10
ajaran pokok. Yang pertama, perintah mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang keempat, larangan menyembah berhala. Yang kelima, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sia-sia. Yang keenam, larangan membunuh manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur, anak-anak. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini dituliskan dengan bahasa Kibti. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka 'alamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani. Keterangan mengenai kitab Injil dijelaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini diwahyukan pada abad ke-7 Masehi, yakni sekitar 611 sampai 632 Masehi dengan bahasa Arab. Keterangan mengenai kitab Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran yang pertama adalah akidah. Akidah atau tauhid mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan takdir. Yang kedua adalah akhlak, yaitu berhubungan dengan pembinaan perilaku manusia. Yang ketiga, ibadah, yaitu berkaitan dengan tata cara beribadah. Yang keempat, muamalah, berkaitan tentang tata cara berhubungan antar sesama manusia. Yang terakhir, sejarah, yaitu kisah orang-orang atau umat terdahulu. Suhuf. Suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Sedangkan nabi-nabi yang mendapatkan suhuf yang pertama adalah Nabi Ibrahim, menerima 10 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Sampailah kita kepada kesimpulan dalam bab ini adalah sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah mengakui dan menghormati kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran kitab yang paling utama dan yang paling akhir diturunkan. Yang keempat, meyakini bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup. Yang terakhir, menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya mohon maaf. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.